mengenai Nabi Isa dan agama Nasrani. Kalau kita rujuk ke belakang dan kita ingat peristiwa Gua Kafi, pemuda-pemuda Nasrani kan Pak, pemuda-pemuda bangsawan Nasrani yang melarikan diri dari kejaran Raja Dekianus. Mereka memeluk agama Nasrani. Nah, begitu mereka ini dari awal, mungkin awal-awal perkembangan agama Nasrani. Mereka tertidur selama 300 tahun lebih di dalam Gua Kahfi. Begitu mereka sadar, ada salah seorang dari utusan mereka untuk belanja ke pasar. Dan kaget kan waktu mereka mau jual beli, loh ini kan uang kuno. Dan pemuda itu pun mendengar, kenapa ya sekarang kok ada gereja, kok orang beribadah di dalam gereja itu, sedangkan saya dulu dikejar-kejar. Pemuda Nasrani itu. Pertanyaan saya, kapankah Yesus atau Nabi Isa itu dianggap anak Tuhan? Dan siapa yang mentasbihkannya bahwa itu adalah anak Tuhan? Terima kasih Pak Ustadz. Wa iyyakum Umi, sehat-sehat selalu Umi, berkah. Terima kasih banyak ditanya. Nah, itu namanya seven sleeper kalau di Kristen itu. Al-Kahfi itu. 7 orang bersama seekor anjing. Itu kalau di Kristen itu bilangnya namanya seven sleeper. Orang tidur 7 orang, sleeper, yang tertidur. Dan itu betul. Cerita di dalam Islam itu sangat tepat sekali. Kenapa? Detil. Di Kristen tidak pernah diceritakan sedetil itu, cuma dibilang aja seven sleeper. Tapi nggak pernah diceritakan secara detil seperti Al-Quran, enggak. Mereka bangun lalu mereka lihat kok ada gereja. Dulu saya dikejar-kejar. Begini, lalu orang bilang, Kainama, berarti Yesus itu Kristen. Karena seven sleeper, 7 orang pemuda yang tidur dalam Gua Kahfi itu bangun, dia melihat, dulu aku nggak bisa gereja kayak gini. Dulu aku dikejar-kejar. Berarti dulu Kristen udah ada. Salah. Terusin cerita itu. Baca terus, jangan berhenti di situ. Mereka bangun, mereka melihat orang pergi ke gereja dalam bang salib. Aku masuk. Dan di dalam ternyata Yesus jadi Tuhan. Dia kaget di situ. Dan dia bersyukur kepada Allah, aku ditidurkan 300 tahun. Kalau tidak, aku akan menjadi pengikut Yesus yang dijadikan Tuhan juga. Waktu mereka sebelum tidur, mereka menghindar karena mereka sebetulnya dipaksa oleh pemerintah Romawi pada saat itu, kekaisaran Roman Empire, masa Tiberius. Itu diperkirakan segitu ya, antara Tiberius sampai nanti terakhir ke Caligula tuh kalau nggak salah. Ya, waktunya segitu. Silakan baca 12 Caesars. Ada bukunya 12 Caesars. 12 Caesars. Halo semua. Di dalam Al-Quran surah yang ke-18 yang bernama surah Al-Kahf yang berarti gua, pada ayat ke-9 sampai ke-26, ada cerita tentang beberapa orang yang tertidur selama 309 tahun sebagai tanda kebesaran Allah. Sayangnya, Al-Quran tidak memberikan informasi siapa mereka, kenapa mereka tidur di dalam gua itu ada di mana, dan lain sebagainya. Cerita di dalam Islam itu sangat tepat sekali. Kenapa? Detil. Di Kristen tidak pernah diceritakan sedetil itu, cuma dibilang aja seven sleeper. Tapi nggak pernah diceritakan secara detil seperti Al-Quran, enggak. Al-Quran bahkan tidak memberitahukan jumlah mereka. Al-Quran hanya memberitahukan bahwa ada yang berkata 3 orang, ada yang berkata 5 orang, ada yang berkata 7 orang, ditambah 1 anjing. Lalu, Nabi Muhammad, semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya, disuruh berkata, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui dalam kurung bilangan mereka, kecuali sedikit. Nah, pada video ini, saya akan memberitahukan rahasia di balik Al-Quran surah 18 ayat 9 sampai 26. Tetapi, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini rahasia. Pada tahun 250, Kristen masih belum diakui sebagai agama di Romawi. Kaisar Decius yang memerintah Romawi pada tahun 249 sampai 251 mengeluarkan peraturan agar semua warga Romawi mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa Romawi. Pada saat itu orang-orang Kristen mengalami persekusi yang luar biasa karena tidak mau mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa Romawi. Banyak orang Kristen yang dibunuh, termasuk Paus Fabian dari Gereja Katolik Roma. Pada saat itu ada 7 orang Kristen di Efesus yang memutuskan untuk memberikan harta mereka kepada orang miskin, lalu mereka pergi ke Gunung Oklon dan tidur di dalam gua
untuk berdoa dan menghindari persekusi, karena mereka tidak mau mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa Romawi juga. Kaisar mengetahui keberadaan mereka di dalam gua. Lalu, dia menyuruh orang untuk menutup dan menyegel gua itu sehingga mereka mati kelaparan di dalam. Nama-nama mereka adalah Maximian, Markus, Markian, John, Denis, Serapion, dan Konstantin. Mereka adalah tentara Romawi yang masih muda dan tercatat sebagai orang-orang yang mati martir di dalam catatan Gereja Katolik Roma dan juga diakui oleh Gereja Ortodoks Timur. Cerita di dalam Islam itu sangat tepat sekali. Kenapa? Detil. Di Kristen tidak pernah diceritakan sedetil itu, cuma dibilang aja seven sleeper. Tapi nggak pernah diceritakan secara detil seperti Al-Quran, enggak. Pada tahun 447, pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius kedua yang berkuasa pada tahun 408 sampai 450, Kristen sudah menjadi agama resmi Romawi. Menurut cerita rakyat, pada saat itu terjadi perdebatan panas di berbagai komunitas Kristen tentang kebangkitan orang mati. Kemudian, pada suatu hari, pemilik tanah tempat gua itu berada membuka segel gua itu dan menemukan para petidur itu di dalam. Mereka terbangun seolah-olah mereka cuma tertidur satu hari. Kemudian, salah seorang dari mereka yang mempunyai nama lain Iamblichus pergi ke Efesus untuk membeli makanan. Ketika sampai di Efesus, Iamblichus kaget karena melihat tanda salib di gerbang kota dan orang-orang di dalamnya berbicara tentang Yesus Kristus dengan bebas. Dia mulai bingung apa yang terjadi. Kemudian, ketika Iamblichus membayar makanan dengan koin berwajah Kaisar Decius yang sudah tidak berlaku, dia ditahan dan dibawa ke pengurus kota yang kebetulan adalah uskup Efesus. Mendengar penjelasan Iamblichus yang membingungkan, sang uskup dan beberapa orang pergi ke gua itu. Mereka melihat segel Kaisar Decius dan ketujuh orang itu benar-benar hidup. Kemudian, Kaisar Theodosius sendiri tiba di Efesus dan bertemu dengan mereka di dalam gua. Mereka telah tertidur selama 197 tahun dari tahun 250 sampai 447. Lalu, ketujuh orang itu tidur lagi di depan semua orang dan menunggu dibangkitkan lagi pada akhir zaman. Semua orang bergembira dan selesailah perdebatan tentang kebangkitan orang mati. Nah, cerita rakyat ini berasal dari uskup Syria yang bernama Yakub dari Seruk yang hidup pada tahun 450 sampai 521. Karya Yakub dari Seruk ini sekarang sudah tidak ada, tetapi garis besar cerita rakyat ini muncul juga pada tulisan-tulisan Gregory dari Tours yang hidup pada tahun 538 sampai 594 dan sejarah Lombards dari Diakon Paulus yang hidup pada tahun 720 sampai 799. Versi yang paling populer di barat ada pada koleksi Golden Legend atau koleksi legenda emas Jacobus de Varagin yang hidup pada tahun 1259 sampai 1266 di Italia. Jadi, kisah 7 petidur ini adalah legenda atau cerita rakyat yang terinspirasi oleh 7 tokoh Kristen sungguhan. Kisah ini satu genre dengan Santa Claus, Malin Kundang, Sang Kuryang, dan Lutung Kasarung. Sampai di sini paham ya?